Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir Putih 03, yakni Bapak Nisar Hasan SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini yang penuh cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berbingkai salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya selaku moderator acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat sharing session budaya positif, yang kelima yaitu tanya jawab, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita baca dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Dewan Guru diharap untuk berdiri. Kepada Ibu Dita untuk menjadi izin. Ibu Dewan Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Hernawati. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan sunnah-sunnahnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih sama-sama diberikan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu ruangan ini untuk acara menemani Ibu Ipah sebagai guru penggerak dari sekolah kita yakni SDN Pasir Putih 03. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang mana pada kesempatan pagi ini beliau berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal sehingga mewakilkan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saya cintai, yang serta saya sayangi, yakni ibu-ibu guru sebagai guru ya, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, dalam kesempatan pagi hari ini hanya ingin menyampaikan bahwa Ibu Ipah sedang melaksanakan program guru penggerak. Program sekolah penggerak ini adalah upaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sharing session budaya positif yang Bapak Ibu guru, diharapkan kita semua bisa menjalankan dan memberikan contoh kepada siswa-siswi kita untuk senantiasa menciptakan budaya positif di sekolah. Perubahan di sekolah bisa dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang bisa menjadi contoh dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat memahami hal ini dan dapat menerapkan kepada peserta didiknya menjadi contoh sebagai pendidik yang baik. Ya, mari semangat ya untuk menyemangati putra-putri kita dalam hal belajar positif, berkelakuan baik dan berakhlak mulia. Semoga Bapak Ibu guru semua dapat menjadi tauladan buat anak-anak kita ke depannya. Hanya itu Bapak Ibu guru sebagai sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hernawati yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti sharing session budaya positif oleh Ibu Ipah Haryanti. Kepada Ibu Ipah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya dapat bertatap kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan saya pada pagi hari ini saya ingin mengajak
Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita belajar terkait dengan budaya positif. Ya, baik, kalau itu saya mulai sesi-sesinya. Ya. Hari ini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu Guru terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian komponen yang ada di dalamnya dan apa saja yang bisa kita terapkan di pembelajaran di kelas. Mari sama-sama kita simak. Jadi hari ini kita akan belajar atau saya akan berbagi mengenai yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana mungkin selama ini pemahaman kita terkait dengan pembelajaran mungkin ada yang tidak sesuai atau mungkin kurang tepat terkait dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dwi Pramana. Kemudian yang kedua adalah terkait disiplin positif. Biasanya kita hanya mendengar kata disiplin, tapi di sini ditambahkan dengan positif. Kemudian yang ketiga terkait dengan motivasi perilaku manusia, dan di sini kita akan belajar mengenai motivasi dari murid yang kita ajarkan di kelas. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dari murid-murid kita. Yang kelima adalah terkait posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru, diibaratkan sebagai petani, ya. Di mana petani itu punya peran yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya subur. Nah, selain itu kita juga harus memastikan bahwa tanah yang kita tanami itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, sekolah itu ibaratkan tanah, ya. Jadi diharapkan sekolah ini menjadi tempat yang cocok bagi siswa untuk belajar, seperti itu. Nah, kita juga sebagai guru ibaratkan petani harus mengusahakan sekolah itu jadi sekolah yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, orang tua, murid, untuk saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama sehingga nanti akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti itu. Jadi tugasnya bukan hanya dari guru, tapi juga dari kepala sekolah, dari orang tua maupun murid itu sendiri. Nah, yang kedua terkait disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Hari ini kan kita membahas terkait budaya positif, ya. Nah, unsur yang paling utama itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi kalau tadi kata disiplin itu berarti kita diharapkan bisa untuk mengontrol diri. Ya, untuk apa? Untuk tujuan yang positif, untuk tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang, baik itu guru maupun murid. Ya. Nah, prinsip-prinsip mulia ini yang sangat penting untuk ditanamkan. Makanya sekarang di sekolah itu tidak hanya belajar, tapi siswa atau murid itu juga diajarkan bagaimana untuk beriman, bertakwa kepada Tuhannya. Jadi melalui pembiasaan murojaah, sholat duha, kemudian ada hafalan dan lain sebagainya yang nanti diharapkan bisa mereka ingat sebagai prinsip hidup mereka. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, tidak terkait dengan suku, agama, kemudian tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah,
tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan itu yang ada bukan hanya profil pelajar Pancasila saja, tapi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang itu bisa diterapkan di sekolah maupun di tempat lainnya, seperti misalnya kejujuran, kemudian kedisiplinan, saling menghargai dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah terkait motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang, baik itu guru, kepala sekolah maupun murid, ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Ada hal yang membuat dia ingin melakukan sesuatu. Nah, itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ada dari perilaku seseorang, mau itu guru, mau itu murid, mau itu yang lain, ketika dia mengerjakan sesuatu, motivasinya adalah supaya tidak dihukum. Misalnya datang ke sekolah gitu ya, saya mau datang ke sekolah tepat waktu, kenapa? Supaya saya nggak dapat hukuman. Nah, itu motivasinya supaya tidak dihukum atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah disebut tingkat motivasi paling rendah dari seseorang. Nah, biasanya untuk tingkat motivasi yang ini itu mereka itu sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi kalau secara fisik mungkin dihukum secara fisik, secara psikologis mungkin bisa dimarahin gitu ya, ketika datang terlambat. Dan motivasi ini bersifat eksternal atau tidak berada atau tidak berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalkan ketika siswa di kelas gitu ya, saya ingin bertanya biar nanti saya dipuji sama guru misalnya. Kemudian misalkan saya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik supaya saya diberi penghargaan, misalnya seperti itu. Nah, ini juga masih bersifat eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling bagus, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika memang misalkan kita sebagai guru gitu ya, ingin mengajar dengan sebaik-baiknya, karena memang itu yang kita inginkan, bukan karena ingin dikasih imbalan, dikasih penghargaan, ataupun nanti saya kelihatan kepala sekolah malas, nanti mulai saya tidak tersangka seperti itu, tidak. Nah, ini adalah motivasi yang bersifat intrinsik yang muncul dari dalam diri sendiri. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia semuanya, bukan hanya guru, bukan hanya murid. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, pasti setiap orang, sebagian besar orang, ya, akan memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ya, bagi yang sudah dewasa mungkin bekerja, bagi murid mungkin ketika dia tidak mau ada masalah di sekolah ya, mau nilainya bagus, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, itu maksudnya selesai ketika di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, semua manusia, mau yang cuek, mau yang terasa, pasti membutuhkan kebutuhan ini, yaitu cinta dan kasih sayang, ya, love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Jadi setiap orang ini membutuhkan kebebasan untuk diri sendiri, baik dalam memilih pilihan hidup, memilih pekerjaan, memilih sekolah, memilih pasangan hidup misalnya. Nah, dia mempunyai kebutuhan untuk itu. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Ya, setiap orang, baik murid maupun guru, walaupun sudah berumur, pasti membutuhkan kesenangan, sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Nah, murid juga seperti itu. Jadi ada murid yang mungkin kalau di kelas itu suka nyanyi gitu, ada juga yang sukanya jalan-jalan, atau misalnya ngejailin temennya, atau mungkin melakukan sesuatu yang murid kita mengganggu, tapi buat dia itu adalah kesenangan. Dia sedang memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Nah, peran kita sebagai guru di kelas adalah mengarahkan, ya, bukan memarahi atau mungkin menyetor, tapi mengarahkan bagaimana
Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar, yaitu terkait kekuasaan atau power. Nah, untuk konsep yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Jadi di sini kita sebagai guru itu punya 5 posisi. Nah, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum biasanya ciri-cirinya adalah dia menerapkan posisi untuk menghukum dan berkatanya seperti ini. Ayo, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu deh, pasti deh selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara supaya berhasil, itu cara dia aja. Itu posisi menghukum. Nah, posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi membuat muridnya tidak nyaman. Halus ngomongnya, tapi muridnya si muridnya tajam banget gitu ya. Nah, contohnya gimana? Ibu kecewa sekali sama kamu. Udah berapa kali ibu harus kasih tahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk. Iya ya, saya ngecewain ya, saya anak yang tidak baik ya, seperti itu ya. Ini pembuat rasa. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berusaha untuk mengontrol murid dengan kata-katanya. Seperti apa contohnya? Misalkan, ayo bantulah ya, kerjain ya, bantu bapak ya, biar selesai. Ayo, ingat nggak bantuan bapak selama ini? Nah, sekarang kamu balas bantuan bapak dengan belajar baik ya, tolong ya. Ya udah, nggak apa-apa deh untuk kali ini, nanti ibu bantu beresnya ya. Nah, ini adalah posisi yang mungkin sering kita jalankan gitu ya sebagai teman, tapi ternyata posisi ini kalau suatu saat kita tidak bisa membantu murid, maka murid akan kecewa. Begitu. Nah, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau, artinya dia mengawasi. Jadi kalau ada murid-murid yang melanggar peraturan, diawasi, dilihat. Habis itu dia bilang begini, ayo coba peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Ayo, sanksinya apa kalau misalnya kamu berbuat seperti itu? Nah, itu namanya pemantau. Nah, yang paling bagus adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu tapi bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita sama-sama duduk bareng sama murid, kemudian kita gali kira-kira kamu sudah berbuat apa dan kamu bisa bertanggung jawab dengan cara seperti apa, solusinya bagaimana, seperti itu. Nah, ini adalah posisi yang paling baik yang bisa dijalankan oleh guru. Tapi bagaimana kalau murid tidak bisa diajak kerjasama nih? Kita berusaha untuk bicara baik-baik, tapi sebenarnya muridnya belum bisa diajak kerjasama. Nah, kita bisa bergeser sementara ke posisi teman atau pemantau. Kalau bisa jangan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersama. Nah, setelah kira-kira bisa diajak kerjasama, baru kita ke posisi yang manajer ini. Baik, mungkin sambil menunggu nanti kira-kira kalau ada poin yang ingin ditanyakan boleh dicatat terlebih dahulu biar nggak lupa. Nanti setelah selesai sharing session baru kita akan ada sesi tanya jawab ya.
Oke. Nah, konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang baru. Nah, biasanya kita menggunakan peraturan kelas. Ya. Jadi kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang lebih bersifat abstrak, lebih menyeluruh daripada peraturan. Sedangkan peraturan itu lebih rinci, lebih konkret. Misalkan kalau peraturan itu mendengarkan penjelasan guru, kemudian izin apabila ingin ke kamar mandi. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah nilai di atasnya yang lebih abstrak dan mencakup yang tadi. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghargai, seperti itu. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya apa? Contohnya misalkan menghargai waktu. Nah, kalau peraturannya kan misalkan datang ke sekolah tepat waktu, bukan tidak datang terlambat. Nah, itu negatif, tidak datang terlambat. Kalau yang positif, datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi tidak semua nilai-nilai kebajikan itu bisa kita terapkan di sekolah. Jadi yang kira-kira bisa kita terapkan saja yang dijadikan keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ketika membuat keyakinan kelas. Mengapa? Karena mereka nanti yang akan menjalankan di kelas, seperti itu. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang kita sudah buat keyakinan kelas di awal, tapi di tengah-tengah sudah mulai sesuai lagi nih sama keadaan kelas kita. Nah, itu boleh diganti sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat. Jadi di kelas itu kita minta pendapat kepada murid-murid kita, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa ya yang bisa kita terapkan di kelas kita ini. Nah, mereka bisa mengajukan pernyataannya secara langsung, secara lisan, ataupun kita bisa memberikan kertas, kemudian nanti mereka isi dan bisa kita tempel di papan tulis, seperti itu. Yang kedua, mencatat masukan dari semua murid. Yang ketiga, kita susun. Yang mungkin ada kata-kata yang masih negatif, kita ganti jadi positif. Ya. Selanjutnya, kita lihat lagi apakah keyakinan kelasnya sudah sesuai, apakah ada yang double atau tidak. Kalau sudah, maka nanti semua siswa termasuk guru menandatangani keyakinan kelas. Nah, konsep selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar ia menjadi karakter yang lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya atau kembali ke teman-temannya untuk bermain bersama. Nah, ini dia segitiganya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada murid kita yang salah, misalnya dia gangguin temannya atau misalkan merusak barang temannya gitu, atau tidak sopan kepada kita, yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya. Ya, jadi ketika murid kita berbuat kesalahan, kita bilang seperti ini sama murid kita, ya udah, pasti tiap orang akan melakukan kesalahan. Manusiawi kok, nggak apa-apa. Kamu tuh bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, itu juga pernah seperti itu. Jadi kita stabilkan emosi dia dulu yang habis melakukan kesalahan supaya tenang. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Ya. Kita tanya ketika dia sudah berbuat salah, kita tanya, pasti kamu punya alasannya kenapa kamu melakukan hal itu. Gitu. Kemudian kita sampaikan lagi kepada murid kita, kira-kira nih ada nggak cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakuin dari yang tadi. Misalkan dia melakukan kesalahan karena dia memukul temannya, misalnya memukul temannya karena temannya itu berisik, akhirnya dia pukul. Nah, kita bisa tanya, kenapa kamu memukul teman kamu? Nah, dia jawab, habis itu kita bilang, kira-kira ada cara lain nggak selain memukul yang bisa mengatur teman kamu? Seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena di awal kita sudah buat keyakinan kelas, misalkan
Nah kira-kira nih ketika kamu ngikutin teman kamu, ada nggak keyakinan kelas yang udah kamu langgar seperti itu? Nah terus terakhir kita tanya, kira-kira sebenarnya kamu pengen jadi murid yang seperti apa sih? Gitu. Mungkin nanti dia akan jawab, sebenarnya saya tuh nggak mau kasar Bu, cuma karena teman saya tuh berisik banget, jadi saya kesel, saya pukul gitu. Nah berarti kan sebenarnya dia ingin menjadi orang yang baik ya, cuma mungkin karena situasi itu tidak bisa menahan akhirnya seperti itu. Nah, ketika kita tanyakan dan dia ingat, oh ya sebenarnya saya tidak ingin menjadi orang yang kasar, berarti kita bisa mengembalikan dia gimana nih caranya supaya kamu tidak kelepasan lagi seperti tadi. Gimana caranya mengingatkan teman kamu supaya tidak berisik seperti itu. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Nah ini adalah pengalaman dan pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas. Nah yang pertama saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Jadi yang pertama saya tulis keyakinan kelas di papan tulis. Habis itu mereka memberikan pendapat terkait dengan keyakinan kelas yang mereka ingin terapkan di kelas. Kemudian habis itu ditulis, dirapikan oleh sekretaris dan akhirnya ditandatangani oleh seluruh siswa dan juga guru. Ketika nanti ada siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, nanti bisa untuk merujuk pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama ada kasus murid saya. Dia memukul temannya karena temannya itu memanggil-manggil nama ayahnya dan dia tidak suka. Seperti itu. Akhirnya dijalankanlah proses segitiga restitusi. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini adalah siswa yang dia bermain tigers ketika pembelajaran. Nah ini saya panggil dan saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah yang ketiga yang sudah diterapkan di kelas adalah memenuhi kebutuhan dasar murid. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Salah satunya adalah kesenangan. Nah sebelum belajar, nah saya buat mereka fun dulu nih dengan bermain. Kalau ini sedang bermain bos berkata. Jadi cara mainnya ketika saya bilang bos berkata, maka mereka harus menirukan semua yang saya ucapkan. Tapi ketika tidak ada kata-kata bos berkatanya, maka tidak perlu dilakukan. Nah kalau yang salah, maka dia gugur gitu ya, sampai ketemu dengan yang masih bertahan terakhir seperti itu. Nah kalau yang ini adalah senam otak, jadi supaya mereka siap gitu ya untuk menerima pelajaran. Ini adalah salah satu senam otak yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya minta mereka untuk berdiri ya, sebelum maju ya, minta mereka untuk berdiri, kemudian angkat tangan kirinya, kemudian saya bilang seperti ini, ikutin ibu ya, ting 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 sleigh, ting sleigh, ting 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 ting, bisa nggak gitu? Akhirnya bisa bu, gampang, oh iya boleh, yuk coba, ting 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 sleigh, ting sleigh, ting 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 ting, salah. Kira-kira bapak ibu guru bisa nggak ngikutin? Coba sekali lagi ya. Ting 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 sleigh, ting sleigh, ting 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 ting. Bisa nggak? Coba ya. 1, 2, 3. Salah. Coba diulangi lagi sekali lagi. Ting 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 sleigh, ting sleigh, ting 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 ting. Bisa nggak? Bisa. Coba 1, 2, 3. Ting 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 sleigh, ting sleigh, ting 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 ting. Salah. Salah. Yang bisa langsung dorong boleh gitu. Coba. Belum tepat bunda, mohon maaf. Coba perhatiin ya, coba ya. Ting 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 sleigh, ting ting sleigh, ting 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 ting. Coba ya, 1, 2, 3. Belum ada yang tepat.
kuncinya ikuti semua yang saya lakukan. Ya, saya lagi 1, 2, 3. Ting 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 slay, ting ting slay, ting 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 ting. Bisa? Coba ya. 1, 2, 3. Ambil door prize Bunda. Iya, jadi waktu itu murid saya juga salah, benar, salah benar. Sampai berapa kali baru ada satu orang yang bisa gitu. Oke. Ya, terkait dengan ini kebutuhan dasar murid juga ya, yaitu penguasaan. Nah, di sini waktu itu ini masih terkait kesenangan ya. Jadi untuk setelah pembelajaran itu saya melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi pada hari itu saya meminta siswa untuk membawa handphone dan mereka mengakses aplikasi Quizizz untuk mengerjakan evaluasi. Nah, setelah dikerjakan di papan itu tertulis siapa yang paling pertama, skornya paling banyak, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu menjadi motivasi tersendiri buat siswa. Nah, kemudian ini ada terkait dengan praktek IPA, yaitu untuk merangkai rangkaian seri dan paralel. Jadi saya buat berkelompok dan mereka mencoba sendiri bagaimana cara menyalakan dan mematikan lampu. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Bagi para bapak ibu yang ingin bertanya atau refleksi ya di persidangan, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing sessionnya, sangat menarik dan sangat memotivasi. Semoga kita semua menjadi guru yang dinanti oleh anak-anak, menjadi guruku adalah surgaku, menjadi guru spiritual bagi anak-anak, menjadi guru panglima mulia, dan menjadi guru adalah orang tuaku. Acara selanjutnya yaitu mungkin tanya jawab terhadap apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ipa. Bapak Dewan Guru, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya bertanya. Tadi sesinya sungguh sangat menarik, apalagi permainan yang sangat membuat kami terkecoh. Iya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan banyak sekali motivasi dalam pembelajaran ya kepada siswa atau peserta didik. Motivasi apa yang paling banyak dimiliki oleh murid yang belum dapat menerapkan disiplin positifnya? Karena banyak sekali anak-anak memang disiplin, tapi ketika melaksanakan upacara banyak yang tertinggal juga. Terus terkadang kita udah kasih arahan, sudah kasih masukan, tapi masih tetap aja. Mohon mungkin menjadi Terus lanjut aja lanjut. Pak, turun Pak, turun. Ya. Terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Mungkin kita buka untuk 3 penanya dulu ya. Ada mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya mau bertanya, silakan. Silakan jangan
kedepannya nilai-nilai kebijakan selain pelajar Pancasila. Terima kasih. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita ambil 3 penanya dulu ya, baru dijawab oleh Ibu Lipa. Ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan salah satu pendapat segitiga restitusi. Baik, udah ada 3 penanya dari Bapak Ibu guru semuanya. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Ibu Lipa Haryanti. Baik, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Bismillah, saya jawab. Yang pertama dari Bu Rita terkait dengan motivasi apa yang dimiliki oleh anak yang belum memiliki disiplin positif. Nah, ketika ada anak yang belum memiliki disiplin positif, berarti dia belum mempunyai motivasi intrinsik untuk bisa disiplin. Nah, motivasinya yang dia miliki yang pertama, dia tidak ingin mendapatkan hukuman, dan yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi itu 2 motivasi yang dimiliki oleh murid tersebut yang belum bisa menerapkan disiplin positif. Itu dari saya, Bu Rita, cukup ya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi terkait dengan oh iya, nilai-nilai kebajikan ya, selain profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai sangat banyak sekali, misalkan saling menghargai, saling menghormati, toleransi, jujur, disiplin, pokoknya nilai kebajikan universal yang bisa kita ambil sisi positifnya. Seperti itu Ibu. Dan yang ketiga, harapan dari segitiga restitusi ya, itu salah satunya adalah menstabilkan identitas. Dimana ketika mereka berbuat salah, maka kita menstabilkan kondisi mereka dulu supaya mereka jangan terlalu terpuruk seperti itu. Mungkin itu dia dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kan Bapak Ibu guru yang bertanya ya. Sekarang balik nih saya mau nanya. Nanti saja pertanyaan saya boleh nanti ambil dari voice-nya ya. Oke. Coba siapa yang bisa sebutkan posisi kontrol guru apa yang paling baik yang bisa diterapkan di kelas? Posisi kontrol yang terbaik yang bisa diterapkan oleh guru di kelas. Ya, Ibu. Posisi media betul sekali. Terima kasih, Bu. Langsung ambil yang tadi sudah bertanya 3 orang, dan yang menjawab pertanyaan saya boleh langsung ambil device-nya. Oke, kita foto dulu kali ya, Dewi. Foto bunda ikut foto. Ayo Ma, foto dulu. Ma, foto dulu. Adit. Ya, habis ini Sini Ma. ada sesi refleksi ya. Nanti Mau dari kelas satu semua teman. sih. Satu, dua. Baik. Hah? Udah? Bunda dapat apa, Bun? 1, 2, 3. Baik, yang selanjutnya saya mau tanya, sebutkan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, bedanya apa? Ya, Bu Dewi. Kalau keyakinan kelas masih bersifat abstrak, kalau peraturan kelas lebih terperinci. Terus sekali. Pertanyaan tadi. Bunda,
mudah-mudahan yang Bapak Ibu tanya dan dijawab oleh Ibu Ipa dapat dipahami semuanya. Selanjutnya yaitu acara refleksi dari kegiatan hari ini atau dari materi yang telah disampaikan. Mungkin dari saya dulu ya. Saya sangat bersyukur ada di acara ini atau ikut acara ini karena banyak sekali ilmu yang saya dapat. Mungkin banyak sekali kayak kedisiplinan positif, terus keyakinan kelas yang saya belum melaksanakan di kelas saya, jadi bisa saya terapkan juga nanti di kelas saya. Mungkin itu. Mungkin ada lagi yang mau merefleksi dari kegiatan ini? Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur mengikuti acara ini. Mengikuti acara ini saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai konsep-konsep kunci budaya positif. Semoga saya dapat mempraktikannya nanti di kelas magang saya. Amin. Ada lagi mungkin? Sharing session yang sangat bermanfaat. Saya senang sekali bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Insya Allah di kelas nanti saya akan praktekkan. Semoga anak-anak bisa menjadi anak yang disiplin, berkarakter. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Baik, rangkaian acara dari awal sampai akhir telah usai. Sebelum acara kita tutup, Bunda mau nyanyi? Oh mau nyanyi, Bunda mau nyanyi. Profil Pancasila katanya. Itu nggak dapat dompres. Ayo Bun. 1, 2, 3. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Berbeda yang terbawa, yang mandiri, kreatif dan berjalan. Sekali lagi Bundaku. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bekerja yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Ada yang mau dapat? Ya, sebelumnya kita tutup dulu ya dengan pembacaan doa. Sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf banyak kata-kata yang salah. Kita tutup acara kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang sudah merefleksi, silakan maju ke depan. Mungkin ada sedikit apa nih, doa ya. Begini belum katanya. Tukeran aja. Tadi yang sudah kasih ada Bu Wiwin, Dimatiin. Nazul, kelas ini yang menjawab pertanyaan udah dapat semua tadi. Dimatiin kan? Iya. Dulu ya. Oh, pas COVID. Baskom. Ini aku fotoin kamu ya.
kulit ya? Ibu bilang. Tapi langsung itu di grup. Udah. Oh ya, udah selesai. Dimatiin belum? Atasnya. Ibu yang di belakang tadi. Udah batasnya. Orang udah handalah. Matiin. Ada apa, Ren? Saya marah Bu, dia manggil-manggil nama ayah saya. Oh gitu. Pasti kamu kesel ya karena Reza manggil nama ayah kamu. Kalau ada yang gitu sama ibu pasti juga akan marah. Terus pada saat itu kamu melakukan apa? Saya bentak-bentak dia Bu. Oh gitu. Ya, kamu pasti melakukan itu karena punya alasannya kan? Iyalah, saya nggak mau diam saja. Saya sayang sama orang tua saya, jadi saya nggak mau ada orang lain yang menghina ayah saya. Ya, wajar. Menghormati orang tua itu memang sangat penting. Sebenarnya kamu bisa berbuat yang lebih parah lagi loh, tapi alhamdulillah kan kamu tidak ya. Nah, Iya, saya sebel Bu, tapi saya masih bisa menahan diri untuk tidak memukul dia. alhamdulillah kalau kamu masih bisa menahan diri. Kamu tidak ada rencana yang lebih parah dari ini kan? Iya. Nah, sekarang kita coba lagi lihat tindakan yang sudah kamu lakukan sama Reza, yaitu membentak-bentak. Kira-kira tindakan itu sudah sesuai sama keyakinan kelas belum? Iya Bu. Jadi kira-kira keyakinan mana nih yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya berusaha untuk menghormati orang lain, tapi karena marah saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin bahwa menghormati orang lain itu penting? Iya. Iya benar, kita perlu saling menghormati. Namun ada juga loh keyakinan yang perlu kita sepakati di saat kita marah kan? Iya Bu, saya harus berlatih untuk lebih bersabar dan menyampaikan ke Reza dengan cara yang lebih baik. Kira-kira kamu sepakat tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya tidak menjadi orang yang menghargai orang lain. Baik, kalau gitu sekarang kita pikirkan ya bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki masalah ini. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Renata lakukan? Saya mau minta maaf kepada Reza karena sudah membentaknya. Lalu saya mau katakan bahwa saya ingin dia menghormati ayah saya dengan tidak memanggil-manggil nama ayah saya di kelas. Salah, ibu mau tanya, tadi pas lagi mengerjakan tugas di kelas, kamu main tages ya? Iya Bu, maaf Bu, saya salah. Oh iya, nggak apa-apa, salah. Kan nggak ada manusia yang sempurna. Ibu bukan ingin mencari kesalahan kamu. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang tadi. Nah, pasti kamu juga punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iya Bu, karena itu momen baru sehingga saya suka sekali melakukannya. Ya itu wajar aja sih. Namanya juga kamu suka kan. Tapi kamu tidak mau melakukan yang lebih dari itu kan ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat nih, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Sudah Bu. Nah, kira-kira keyakinan mana nih yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya ingin menjadi orang yang disiplin Bu. Tapi karena saya sedang suka-suka sama mainan ini sehingga saya tidak menunjukkan sikap itu.
kamu yakin kalau disiplin itu penting? Ya Bu. Oke, kalau begitu kita memang perlu disiplin. Nah, tapi ada juga kan keyakinan yang harus kita sepakati saat belajar, bukan? Iya Bu, saya harus lebih fokus mengerjakan tugas saya. Iya. Kira-kira kamu mau memperbaiki masalah ini tidak? Iya Bu. Nah, kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, berarti kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya ingin orang yang disiplin Bu. Oke, kalau gitu kita pikirkan bareng-bareng ya bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Kalau begitu, apa yang akan Akal lakukan? Saya tidak akan membawa, saya tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan membawa ke sekolah. Oke, Akala. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih ya. Saya berterima kasih untuk Bu Iva karena tidak marah. Saya akan berusaha untuk menghormati orang lain. Saya merasa lega, tidak dimarahi dan tidak diberi hukuman. Terima kasih Bu Iva. Saya akan berusaha menjadi lebih disiplin.